Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan STM. Pendekatan STM, Sains, Teknologi, Masyarakat. Apa itu pendekatan STM? Pendekatan STM menurut Poggiadi 2010, model pembelajaran sains, teknologi, masyarakat mengaitkan antara sains, teknologi, serta manfaatnya bagi masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran ini ialah untuk membentuk individu yang memiliki literasi sains dan teknologi serta memiliki kepedulian terhadap masalah masyarakat dan lingkungan luas. Nah, kemudian pendekatan STM juga memiliki beberapa karakteristik. Nah, kita lihat karakteristik pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat dari seorang ilmuwan Yager 1992 mendefinisikan STM yaitu mencakup tujuan kurikulum, assessment, dan khususnya mengenai pengajaran. Tujuan-tujuan tersebut dikarakteristikan sebagai domain yang meliputi domain yaitu ada domain konsep, domain proses, domain aplikasi, domain kreativitas, dan domain sikap. Nah, terus apa aja sih penjelasannya? Domain konsep. Jadi domain konsep itu lebih memfokuskan pada muatan sains gitu, untuk mengelompokkan alam, yang alam-alam yang teramati dan unit-unit yang teratur gitu, gimana konsepnya itu kayak gimana. Nah, terus kalau domain proses, proses-proses sains yang berhubungan dengan sains dan bekerja, dan lain-lain. Nah, terus domain proses itu ada 15 keterampilan. Di antaranya adalah terus yang ketiga ada domain aplikasi. Domain aplikasi meliputi mengaplikasikan konsep-konsep yang tadi yang awal dan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari, memahami prinsip-prinsip ilmiah, prinsip-prinsip teknologi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari atau sains. Nah, jadi yang tadi konsep itu dan menjadi proses itu dia harus diaplikasikan gitu, harus dipahami dan harus bermanfaat untuk masyarakat atau kehidupan sehari-hari diri kita individu sendiri. Nah, terus ada domain kreativitas. Domain kreativitas meliputi visualisasi gitu, kayak menghasilkan gambaran, kayak menggabungkan objek-objek, ide-ide, terus gimana sih cara-cara baru. Jadi karakteristiknya itu ada cara-cara baru memecahkan suatu masalah. Terus kalau kita belajar hal tersebut, kita mengerti apa aja konsekuensi yang mungkin akan terjadi gitu. Jadi kita juga bisa menalar kayak gitu. Terus sama kita juga bisa menghasilkan ide-ide baru. Karakteristiknya itu kayak gitu di yang domain kreativitas. Terus ada domain sikap. Terus terbentuknya pengembangan sikap-sikap positif terhadap diri sendiri juga, itu karakteristiknya. Terus mengerjakan sesuatu, eksplorasi emosi manusia dan sebagainya yang berhubungan dengan sikap. Terus tujuan pendekatan pembelajaran sains, teknologi, dan masyarakat berdasarkan tadi menurut Poggiadi dan Rumansyah, dapat disimpulkan bahwa tujuan STM, Sains, Teknologi, dan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik mampu menghubungkan realitas sosial dengan topik pembelajaran di dalam kelas. Nah, terus yang kedua, peserta didik mampu menggunakan berbagai jalan atau perspektif untuk menyikapi berbagai isu situasi yang berkembang di masyarakat berdasarkan pandangan ilmiah. Nah, terus yang ketiga, peserta didik mampu menjadikan dirinya sebagai warga masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Nah, jadi tujuan STM ini sangat baik sekali gitu untuk diri kita dan bagi masyarakat luas. Nah, bisa kita lebih realistis, logis, terus kita juga punya pandangan-pandangan ilmiah yang
kita juga jadi punya banyak berbagai cara dalam pola pikir kita, perspektif kita jadi lebih luas kayak gitu, mengerti bagaimana harus menanggapi atau menghadapi isu-isu yang terbaru kayak gitu-gitu. Nah, sama kita juga lebih memiliki rasa tanggung jawab dan sosial yang tinggi kayak gitu. Tujuannya tuh biar kayak gitu. Nah, terus ya kemudian komponen-komponen pendekatan STM. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada pendekatan STM diantaranya sebagai berikut. Jadi komponen-komponennya apa aja gitu. Yang pertama ada strategi-strategi yang berada. Jadi komponen-komponennya tuh strateginya itu untuk memberikan pemahaman yang nyata, luas tentang pola-pola penalaran. Misalnya bisa kita itu lebih mengerti dari berpikir teman sebaya, orang dewasa ataupun para ahli kalau kayak gitu. Terus yang kedua, keterampilan dalam menguji validitas. Kayak ini argumennya bener enggak sih? Terus ini argumennya masuk akal enggak sih? Logis enggak sih? Terus sama contoh-contoh tampak terdengar seperti penalaran ilmiah. Terus kalau ada kesimpulan yang keliru itu gimana gitu. Terus yang ketiga ada memotivasi siswa untuk mengeksplorasi emosi dan nilai-nilai hubungan data dengan bukti-bukti khusus. Nah, maksudnya di sini memotivasi siswa. Jadi pendekatan STM itu komponennya itu memberikan motivasi pada siswa buat emosi itu digunakannya seperti apa, terus disalurkannya bagaimana yang baik itu. Terus yang keempat, penggunaan studi lapangan, pembicaraan tamu, media informasi, film, dan kegiatan-kegiatan siswa, debat, bermain peran, dan simulasi lainnya. Nah, ini juga termasuk komponen-komponennya karena ini sangat berpengaruh dan sangat menstimulus anak lewat kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, karena mengasah kerja otak anak, kreativitas, sosial. Jadi di sana juga udah nyatu gitu, udah ya seimbang gitu antara sains, teknologi sama masyarakatnya. Nah, kemudian ada pentingnya STM. Kenapa penting pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat? Karena untuk bisa meningkatkan motivasi belajar anak kayak gitu. Terus anak juga dapat aktif mengidentifikasi isu-isu dan bukan hanya aktif tapi mereka juga bisa berpikir terus ini, terus rasa ingin tahunya tinggi, terus kreativitasnya tinggi, sama hubungan sosialnya juga kayak ya insya Allah bisa tinggi. Terus karena bisa membuat anak termotivasi gitu sama pendekatan tersebut, karena bisa membuat minat anak juga semakin tumbuh, terus rasa percaya diri anak juga semakin tinggi kayak gitu-gitu. Terus anak juga bisa memecahkan isu-isu sosial kalau misalnya pendekatan ini bisa berjalan dengan baik. Itu juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihan pendekatan STM adalah efektif untuk penguasaan konsep dalam diri murid. Nah, efektifnya kenapa? Karena itu kayak saling berkaitan gitu satu sama lain antara sains, teknologi, dan sosial untuk di masa sekarang ini. Terus
Yang kedua, dalam ranah penerapan aplikasi, murid yang diberikan pendekatan STM menunjukkan kemampuan menerapkan konsep-konsep sains dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bukan hanya mengerti atau tahu konsep-konsepnya, tapi anak juga dilatih untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari gitu, bukan hanya tahu tapi paham dan mengaplikasikannya kayak gitu, mengamalkan hal tersebut. Nah, terus kelebihan yang ketiga, dalam ranah sikap, hasil penelitian menunjukkan bahwa murid-murid yang diberikan pendekatan ini mempunyai sikap yang lebih positif terhadap pelajaran sains. Nah, anak mungkin akan lebih terpacu gitu untuk kritis kayak gitu kalau kayak gini. Terus siswa dapat menjadi pelajar yang bisa bersikap dan tahu teknologi. Nah, pada zaman sekarang segalanya juga serba canggih. Siapa sih yang nggak tahu teknologi gitu? Apalagi anak-anak yang zaman sekarang udah cepat paham dan cepat mengerti tentang teknologi kayak gitu. Terus yang kelima ada untuk meningkatkan kemampuan menggunakan pengetahuan di dalam membuat keputusan. Nah, kelebihan pendekatan ini, jadi anak itu akan belajar tentang pola pikir atau perspektif antar teman sebaya, dewasa atau para ahli kayak gitu-gitu. Nah, tentunya akan membuka pengetahuan dan merubah sikapnya gitu. Jadi bisa membuat keputusan. Nah, keputusan tersebut tentunya dengan alasan-alasan dan pemikiran-pemikiran tertentu yang logis karena dibantu sains, teknologi, dan tadi pandangan masyarakat. Terus yang ke-6, siswa menjadi lebih kreatif. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan karena rasa ingin tahu. Nah, anak akan yang distimulus misalnya oleh pembelajaran sains, teknologi, dan lain sebagainya. Tentunya anak akan terus bertanya dan ingin tahu tentang ada apa sih di dunia ini sebenarnya kayak gitu-gitu. Terus pendekatan ini juga kan memiliki kekurangan. Di antaranya kekurangannya itu adalah dilihat pada guru yang belum menguasai sains, teknologi, sehingga guru susah untuk mentransfer materi pembelajaran dengan sains, teknologi ke masyarakat. Nah, ini juga menjadi introspeksi kita semua bahwa pentingnya kita memahami berbagai hal yang baru tentang teknologi informasi agar kita juga dapat mengikuti perkembangan zaman dan menjadi lebih efektif gitu pembelajarannya. Lalu yang kedua, peserta didik khususnya siswa yang berada di kelas rendah belum mampu mengoperasikan sains, teknologi, dan yang sudah ada. Nah, tentunya kelemahan ini juga menjadi acuan untuk kita semua juga untuk bisa berbagi dan memiliki cara-cara lain apabila kelas rendah belum bisa menjalankan hal ini. Yang terus yang ketiga, fasilitas pendukung di beberapa sekolah belum tersedia. Nah, gimana sih cara ngatasin hal tersebut? Nah, tentunya kita sebagai pendidik ataupun masyarakat biasa, kita juga harus berpikir gitu, kayak berinovasi, lebih kreatif tentang hal ini gitu. Nah, gimana caranya? Kita juga harus menggunakan alternatif lain, misalnya teknologi yang terbilang mahal, misalnya kita pikirkan dengan yang lebih terjangkau, lebih murah, atau bisa dengan hal-hal yang kita buat sendiri tapi termasuk teknologi atau termasuk sains tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.